Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta akan menjelaskan program kerja saya, yaitu menguatkan ekonomi melalui bisnis online, dropship, dan afiliasi. Saya di sini menggunakan voice recorder dari Google dengan suara tersebut agar lebih jelas. Bisnis online merupakan usaha yang sangat cocok dilakukan di masa pandemi seperti ini yang tidak mengharuskan kita keluar rumah. Bisnis online terbagi ke dalam dua tipe, yaitu jasa dan produk. Dalam video ini akan dijelaskan bisnis online dalam bidang produk, yaitu dropship dan afiliasi. Dropship merupakan sistem penjualan di mana seorang penjual tidak perlu melakukan penyetokan barang. Di mana biasanya seorang penjual barang perlu menyetok barang. Dalam hal ini dropshipper merupakan pihak ketiga antara pembeli dan supplier. Penyetokan barang dilakukan oleh supplier, termasuk pengiriman dan pengemasan barang akan dilaksanakan oleh supplier produk tersebut. Orang yang melakukan kegiatan dropship disebut dengan dropshipper. Bisnis ini merupakan bisnis yang minim modal. Modal minimal yang kita miliki adalah gadget smartphone dengan koneksi internetnya. Tugas kita sebagai dropshipper cukup mencari pelanggan untuk menjual produk yang kita dapatkan dari supplier dengan memanfaatkan penjualan via online, terutama menggunakan sosial media dan marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia. Lalu bagaimana alur kerja seorang dropshipper? Pertama, dropshipper menentukan produk apa yang akan dijual. Cari pemasok barang yang terpercaya. Pastikan untuk menjalin hubungan yang terjalin baik guna memastikan ketersediaan stok dan update barang terbaru, termasuk soal skema pembayaran. Kedua, dropshipper memasarkan produknya ke konsumen, biasanya lewat media sosial, marketplace, dan website. Foto produk biasanya disediakan oleh pemasok barang. Pelanggan membeli produk yang dipromosikan dropshipper. Ketiga, pembayaran dilakukan pembeli ke dropshipper. Dropshipper kemudian meneruskan pesanannya ke pemasok. Pemasok mempersiapkan barangnya, lalu pesanan dikemas dan dikirimkan dari gudang ke alamat pembeli. Bisnis dropship saat ini banyak digeluti pemilik usaha toko online. Bisnis yang relatif mudah dilakukan lantaran minim modal dan tak butuh lokasi usaha. Lalu apa yang didapatkan dari keuntungan dan kekurangan dropship? Keuntungan dropship adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu minim modal, bisa dilakukan di mana saja, mudah dijalankan, produk yang bisa dijual bervariasi, tak perlu memiliki penyimpanan, selanjutnya tak repot dengan pengemasan dan pengiriman barang. Kemudian untuk kekurangan dropship adalah, margin keuntungan rendah karena harus dibagi dengan pemasok dropshipper serta tak bisa memastikan ketersediaan barang. Selain itu nama baik dropshipper sangat tergantung pada kualitas barang dari pemasok dan juga kecepatan pengiriman barang bergantung pada pemasok karena pemasok seringkali mengalami kesalahan dalam pengiriman produk. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi dropshipper? Pertama, gadget seperti handphone, dengan kuota internet. Kedua, mendaftar akun di situs e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Ketiga, mendaftar akun sosial media sebagai branding serta pemasaran toko. Keempat, menentukan produk dan supplier yang tepat. Kelima, amati, tiru, dan modifikasi terhadap toko online yang telah sukses. Keenam, serta jika telah mempunyai modal kita harus mengiklankan toko yang kita miliki juga, jika belum, bisa dipromosikan kepada rekan-rekan terdekat. Berikut juga saya akan jelaskan tips sebagai dropshipper. Sebelum memulai memilih produk yang akan kita dropship, pilih produk yang menurut Anda bisa Anda promosikan dengan baik, serta Anda memiliki pengetahuan atas produk tersebut. Selanjutnya Anda juga bisa memilih produk yang sedang trending. Anda bisa melalui tren yang ada di sosial media atau bisa melakukan pengecekan melalui Google Trending. Selanjutnya untuk menentukan supplier Anda bisa memilih supplier yang sudah banyak orang gunakan, seperti Jack Mall, bisa Anda telusuri melalui marketplace tersebut terdapat supplier yang sudah memiliki branding yang baik. Selain itu Anda juga bisa memilih supplier offline yang ada di lingkungan terdekat Anda.
Terakhir, untuk tips dropship supaya toko Anda bisa dikenali oleh orang lain, Anda bisa melakukan promosi manual menggunakan sosial media. Promosikan kepada orang terdekat Anda. Pastikan untuk customer kita memberi review dan rating bintang 5. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan fitur iklan yang ada di marketplace tersebut. Dengan menggunakan fitur iklan tersebut, toko Anda akan diprioritaskan di halaman pencarian marketplace tersebut. Lalu bagaimana dengan afiliasi? Apa itu program afiliasi? Program afiliasi merupakan program yang memungkinkan Anda mendapatkan komisi jika Anda berhasil membuat orang lain membeli atau menggunakan suatu produk yang Anda promosikan. Anda bisa mempromosikannya di berbagai platform selain di media sosial, seperti melalui blog dan sebagainya. Selanjutnya akan saya jelaskan contoh program afiliasi. Saya akan menjelaskan berbagai program afiliasi yang ada di internet. Di sini kita melalui Google mengetik contoh program afiliasi. Bisa kita lihat di sini banyak website-website yang menjelaskan tentang program afiliasi. Di sini kita lihat yang contohnya yang ini. Dari penjelasan website ini bisa kita lihat penjelasannya, yaitu ini. Salah satu contohnya adalah domainresearch.com. Ini merupakan contoh program afiliasi yang berbentuk penjualan hosting server suatu website. Kita harus memiliki pengetahuan tentang hal ini untuk benar-benar memahami tentang apa itu hosting juga. Jadi kita perlu belajar terlebih dahulu tentang program-program afiliasi yang akan kita jalankan. Selanjutnya kita juga bisa mempelajari komisinya, rasio kemungkinan mendapat komisinya. Kemudian selanjutnya ada contoh toko online juga yang memiliki program afiliasi. Di sini kita bisa lihat lazada.co.id, kemudian zalora.co.id, bineka.com, bilibili.com, orami.co.id, tega.io. Nah, itu contoh-contoh dari program afiliasi yang ada di internet. Masih banyak lagi program afiliasi yang ada di internet, jumlahnya bisa tidak terhitung karena hampir semua toko online menurut saya memiliki program afiliasi. Karena dengan memiliki program afiliasi itu juga memberikan keuntungan bagi website marketplace tersebut. Dengan memiliki program tersebut meringankan beban periklanan dari website marketplace tersebut, karena dengan melalui afiliasi website marketplace tersebut akan sampai dari mulut ke mulut. Dengan hal tersebut merupakan contoh pemasaran tradisional yang sekarang berbentuk online. Begitu menurut penjelasan saya. Lalu platform apa saja yang kita gunakan untuk mempromosikan program afiliasi? Untuk mulai mempromosikannya, Anda bisa menggunakan banyak platform yang ada di internet dengan menggunakan link referral Anda. Berikut akan saya jelaskan. Pertama, tempat terdekat yang kita gunakan untuk melakukan promosi adalah sosial media. Kita bisa menggunakan berbagai sosial media untuk mempromosikan suatu produk. Platform yang biasanya digunakan untuk promo adalah Instagram, Facebook, TikTok, dan bahkan Twitter. Buatlah konten yang berhubungan dengan apa yang kita promosikan terlebih dahulu untuk benar-benar membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita promosikan.
Kedua, website ataupun blog. Ketika kita sudah memiliki kedua hal tersebut, kita bisa manfaatkan untuk menjadi tempat promosi apa yang kita ingin promosikan dari program afiliasi tersebut. Bentuknya bisa melalui review produk atau banner iklan yang membuat orang lain tertarik untuk mengaksesnya. Ketiga, selanjutnya kamu juga bisa mempromosikannya melalui forum. Forum yang ada di internet bisa tergantung jenis produk yang ingin kamu promosikan. Tetapi tips dari saya sendiri sebelum melakukan promosi untuk lebih memahami peraturan yang ada di forum tersebut, sebisa mungkin melakukan promosi yang tidak begitu mengganggu kenyamanan orang lain. Selain forum, kita juga bisa melakukan promosi melalui kontak yang kita miliki baik kontak WhatsApp, Telegram atau bahkan email. Tips yang telah saya jelaskan sebelumnya juga bisa diterapkan untuk promosi dropship. Dalam mempromosikan produk kita perlu memahami produk tersebut, dan memahami target konsumen dari produk tersebut. Selain melalui platform yang sudah saya jelaskan tadi, bisa saja kita melakukan promosi melalui program periklanan sesuai dari budget yang kita miliki, tetapi tanpa memiliki ilmu, apa yang kita promosikan belum tentu bisa tercapai dengan baik kepada konsumen. Maka dari itu kita perlu belajar tentang cara menjual melalui tulisan atau biasa disebut dengan copywriting. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut bisa Anda pelajari melalui internet atau bisa bergabung melalui forum yang ada di internet seperti grup Facebook, ataupun bisa belajar langsung dengan orang-orang yang sudah ahlinya. Sekian untuk penjelasan dari saya, maaf jika penjelasan yang saya jelaskan masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.